Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Pilpres tinggal 1 tahun lagi, dan ini sudah sangat mepet itu masa pencoblosannya. Dan apakah Pilpres ini akan 1 putaran saja atau 2 putaran? Mengingat calon-calon yang ada saat ini, bakal calon saat ini memiliki presentasi elektoral yang cukup berimbang, kejar-kejaran. Jadi jika 3 pasang calon maju seperti Anies, Ganjar, dan Prabowo atau Puan dan lain-lainnya, itu dipastikan Pilpres akan berjalan selama 2 putaran. Jadi sulit salah satu calon akan mendapatkan suara 50+1. Jadi itu konsekuensinya adalah 2 putaran itu, dan tinggal head to head. Nah, kalau 2 putaran itu kan capek juga. Bagaimana seandainya merumuskan Pilpres itu 1 putaran saja? Ya, jika itu sangat mungkin terjadi jika walaupun 3 calon yang maju, namun komposisi salah satu paket yaitu capres dan cawapres itu memang memiliki satu kombinasi elektoral yang cukup besar atau paling besar, paling kuat. Nah, kita coba otak-atik siapa nih yang berpotensi jika menjadi paket capres cawapres dan itu bisa memenangkan hanya 1 putaran saja. Nah, kita menemukan di situ ada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, atau Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Jika 2 tokoh ini itu dipasangkan menjadi paket capres cawapres, maka Pilpres itu diprediksi hanya akan berlangsung selama 1 putaran, karena 2 nama yang jadi 1 ini itu sangat besar peluangnya untuk menang cukup telak itu, sehingga Pilpres hanya berlangsung 1 putaran saja. Nah, bagaimana komposisi capresnya, siapa cawapresnya? Pastikan kedua pendukung ini tentu tidak akan mengalah, karena dua-dua memiliki basis konstituen yang cukup kuat ya, itu antara Anies dan Ganjar, dan Ganjar dan Anies gitu. Nah, apakah Anies Ganjar atau Ganjar Anies? Ya kan, tema itu kan dulu pernah dibahas ya pada awal-awal nama-nama calon presiden cukup santer. Anies Ganjar itu 1 putaran, Ganjar Anies juga 1 putaran. Kemungkinan besar itu cukup akurat. Namun belakangan ini kedua tokoh ini berjalan di rel masing-masing itu. Dulu satu hampir jadilah paket itu. Nah, bagaimana kalau kita melihat komposisi 2 tokoh ini untuk mencari Pilpres hanya 1 putaran saja itu, karena 2 putaran juga itu anggaran besar itu. Nah, tapi itulah demokrasi. Mau 3 putaran, kalau memang aturannya sudah begitu kita terima saja. Kalau 2 putaran kita harus terima juga, karena ini kan sistem demokrasi ya, tidak boleh dipaksa-paksakan gitu. Nah, Anies Ganjar apa Anies atau Ganjar Anies? Nah, kalau kita coba lihat-lihat, kita cobalah objektif melakukan penilaian ya, tidak berdasarkan tendensi egoisme kita gitu. Kita coba lihat dari track record lah, dimana itu bisa dikatakan kita lebih adil dan lebih layak gitu. Jadi kalau kita lihat dari kedua tokoh ini, coba kita lihat Anies Baswedan itu ya. Anies Baswedan itu pernah menjadi rektor
awalnya aktivis mahasiswa, kemudian kuliah lulus sarjana, kemudian kuliah ke luar negeri, pernah studi di Jepang, pernah studi di Amerika, kemudian balik jadi rektor. Kemudian dari rektor Anies berkarir politik itu sebagai menteri, jadi menterinya Jokowi, zaman Jokowi JK, itu menteri pendidikan saat itu. Dan setelah jadi menteri, Anies jadi gubernur ibu kota Jakarta. Sebagaimana juga Presiden Jokowi sebelum jadi presiden itu pernah berkarir secara politik sebagai gubernur ibu kota Jakarta. Anies sudah pernah juga hal seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat karir Ganjar, juga kuliah di universitas, itu kalau tidak salah itu satu kampus dengan Anies Baswedan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian Ganjar jadi anggota DPR, kemudian jadi gubernur Jawa Tengah, kemudian jadi saat ini masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah, dan kadang-kadang juga sebagai calon presiden. Kalau kita lihat memang statistik secara karir dan pengalaman itu memang masih di atas Anies sedikit. Nah, Anies agak lebih dari pada tokoh ini Ganjar. Jadi kenapa saya mengatakan begitu, ya kita harus fair, harus objektif, harus adil gitu, harus jujur apa adanya gitu. Kalau kita lihat ya, ini dua tokoh ini satu kampus, kemudian Anies studi di Jepang, Anies studi di Amerika, doktoral, S2 dan S3-nya di Amerika, pulang Anies jadi rektor. Wah, pengalaman rektor ini kan cukup hebat gitu ya. Kemudian juga Anies punya pengalaman di luar negeri, di negara superpower. Jadi Anies agak tahu persis apa yang terjadi di luar sana, di kondisi internasional, baik itu ekonomi, politik, pertahanan, lingkungan, atau isu-isu tentang demokrasi, tentang pendidikan. Nah, tentang pendidikan apalagi, Anies seorang guru ya. Ini yang menarik, Anies seorang guru. Dulu Soekarno juga seorang guru, Muhammad Hatta guru. Jadi banyak pendiri bangsa itu atau awal-awal founding fathers Indonesia itu berprofesi seorang guru. Ini menarik ini. Anies juga seorang guru gitu, dan jadi menteri pendidikan. Nah, kemudian Anies jadi rektor, Anies jadi menteri pendidikan. Jadi pengalaman Anies itu cukup fantastis ya. Artinya ini tidak gampang juga. Dan artinya semenjak Anies menerima amanah itu sebagai rektor, kemudian sebagai menteri, itu tentu saja ada pengalaman yang cukup berharga. Dan kemudian Anies jadi gubernur DKI Jakarta, gubernur ibu kota, sama seperti Pak Jokowi gitu ya. Itu Anies selama 5 tahun mengelola atau memimpin ibu kota Jakarta dengan begitu macam banyak persoalan, kompleksitas ibu kota. Jadi ibu kota Jakarta itu adalah miniatur Indonesia. Jadi pengalaman mengatur miniatur Indonesia itu sudah salah satu syarat sebenarnya secara nilai ya. Artinya pengalaman dia lebih daripada mengurus provinsi-provinsi yang lain yang kompleksitas persoalannya tidak cukup besar. Sedangkan ibu kota Jakarta kompleksitas persoalannya cukup besar, dan kita lihat Anies mampu menahkodai itu, memimpin ibu kota selama 5 tahun, menjawab dan menyelesaikan semua persoalan-persoalan dan tantangan rakyat di ibu kota Jakarta. Nah, artinya kalau kita lihat memang pengalaman Anies ini cukup lebih lah daripada Ganjar. Kalau saya dengan posisi seperti itu, harus memang kita tempatkan orang pada tempat yang semestinya. Kalau saya memilih Anies Ganjar, bukan Ganjar Anies, karena kalau terbalik itu bisa agak kacau nanti. Itu. Jadi
kalau saya ingin satu putaran dipaketkan saja, dua-duanya bagus menurut saya dan menurut banyak orang ya lumayan bagus. Anies Ganjar, Anies sudah sangat bagus, Ganjar juga bagus di itu. Jadi cuman kalau kita lihat pengalaman ya, kita harus cari orang yang berpengalaman, memiliki wawasan, baik itu wawasan dalam negeri maupun luar negeri. Anies sudah memenuhi syarat-syarat itu, Anies sudah memenuhi kriteria-kriteria itu, sehingga Anies layak diposisikan sebagai calon presiden, bukan wakil presiden. Kalau kita ingin objektif, kita ingin jujur, kita ingin penilaian dengan standarisasi. Jadi Anies kemudian Ganjar. Jadi pasangan Anies Ganjar itu satu putaran saja, itu akan menang telak. Daripada berantem dan nggak dapat tiket, ya mendingan bersatu aja gitu. Ya kan capres cawapres itu kan apa persoalannya. Memang kalau kita lihat secara standarisasi kualifikasi, Indonesia butuh pemimpin yang benar-benar memiliki pengalaman dan wawasan, yaitu pengalaman dalam negeri, pengalaman luar negeri, wawasan dalam negeri, wawasan luar negeri. Karena Indonesia kedepannya itu akan menjadi negara yang go global. Karena sudah pernah diadakan event G20. Karena Indonesia sudah menjadi negara di dalam G20. Sehingga mau tidak mau Indonesia harus berinteraksi dengan dunia global, dengan dunia internasional, semua pihak, semua sisi dari ekonomi, politik, pertahanan keamanan, lingkungan, demokrasi, dan banyak hal gitu. Yang jelas Indonesia 2024 harus punya presiden orang yang memiliki pengalaman dalam negeri dan luar negeri, serta wawasan dalam negeri dan wawasan luar negeri, dan tentu saja memiliki moral etik dan atau etikability intelektual. Itu yang penting ya, intelektual dan ilmu pengetahuan. Anies sudah memenuhi kriteria itu, karena Anies mantan rektor, tiap hari bergulat dengan riset-riset atau penelitian untuk ilmu pengetahuan di kampusnya, di universitasnya. Oke teman-teman, sekian dulu, ini cuma ulasan, dan tetaplah gunakan akal sehat, membuka ruang dialog dan diskusi, dan capailah pencerahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesiaku.